Oke teman-teman, M23 ya. Hari ini saya coba akan kupas tuntas bagaimana kemampuan dari terbangnya drone M23 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, M23 ini adalah versi drone KW dari DJI Neo yang lagi booming ya teman-teman. Dan sebelumnya banyak ya, bukan M3 aja yang duplikasi drone yang menyerupai DJI Neo itu banyak ya. Ada K100 Mark, ada GT6, ada yang lain banyak banget ya. Nah, ini salah satunya adalah M23. Nah, kalau teman-teman lihat ini versinya ada dua versi ya. Ada yang remote-nya pakai screen seperti ini, ada juga yang masih standar remote-nya ya. Nah, yang saya beli ini yang masih standar ya. Nah, cuma ada sesuatu yang menarik di drone ini. Kalau tidak salah, ini ukurannya sama persis dengan DJI Neo ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya, karena saya tadi belum pernah megang DJI Neo ya. Tapi kalau saya perhatikan mungkin ini sama ukurannya dan hampir sama persis ya. Bahkan dinamonya juga sudah brushless ya. Oke. Nah, yang didapatkan dari paketnya seperti ini. Remote-nya nih saya yang standar. Baterainya 3 ya, sebanyak 3 baterai kecil ya teman-teman, dan ada kelengkapan lainnya. Oke, nggak usah dibahas lah ya, kita coba langsung siapkan baterainya. Oh, sudah di sini teman-teman, udah dipasang ya, tinggal dibuka, dikelokin aja. Nah, tapi saya buka dulu. Nah, ukurannya seperti ini. Menurut saya sih kurang gede lah ya. Kapasitasnya sayang banget ya kalau lebih besar kapasitas baterainya sih. Saya belum tahu nih kapasitas baterainya, cuma kalau misalkan lebih besar kapasitasnya lebih enak ya sebetulnya ya. Oke. Nah, kita coba langsung di lock ya seperti ini. Versinya satu baterai teman-teman. Saya bahas sedikit untuk drone-nya. Di sini ada powernya, di sini ada ya informasi ya tentang fitur dari drone ini. Kemudian ini dinamo sudah brushless. Kameranya sudah ESC dan ada optical flow, tapi nggak ada sensornya ya teman-teman. Oke, desainnya keren ya. Nah, untuk remote-nya seperti ini dengan K100 atau GT3 juga sama bentuk remote kayak gini ya. Sedikit dibahas, ini kamera tilting. Terus ini speed, tuas kiri kanan, take off landing. Oke, RTH, lampu, headless mode ya, kamera, foto dan sebagainya lah ya. Nanti kita coba terbangin aja. Nah, dihidupin drone-nya seperti ini. Kita coba. Ini tekannya agak keras, teman. Nih. Nah, tuh. Oke, ada lampu LED-nya ya. Kemudian remote-nya ini. Nah, terus di binding, saya matiin lampunya ini aja biar nggak terlalu boros deh. Nyalain, matiin. Nah, kita terbangin. Kita coba kemampuan terbangnya dan nanti hasil kameranya kita bahas ya kayak gimana. Oke, teman-teman, kita coba langsung take off. Anginnya ya lumayan sepoi-sepoi lah ya, masih aman. Kita coba langsung auto take off. Nah ini dia. Kita coba tes kemampuan terbangnya ya. Speednya. Oke, ini ya. Tadi dia langsung kedorong teman-teman. Oke, jadi pada saat take off dia langsung kedorong. Oke, kita coba langsung fitur optical flow-nya kita lihat ya, kalau diterbangkan dengan ada angin kayak gimana. Atau saya take off dulu ya, sorry, landing dulu ya. Kayaknya tadi kurang datar. Saya coba kalibrasi ulang. Nah, kayak langsung saya menggunakan speed 2 ya. Ini speed ini nih. Oke, speed 2 ya. Take off. Oke, nah. Terdorong, tapi dia akan berusaha kembali ya. Oke, ini teman-teman, jadi M23 ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan sensor bukan sensor ya, optical flow yang bikin dia stabil karena dia bisa ngelock di posisinya ya. Cuma kalau ada angin agak sedikit kegeser ya, dan itu udah wajar ya untuk ukuran drone yang hanya mengandalkan optical flow. Oke, kita coba langsung naikin. Dan kita coba, oh ini nih, speed 3, kira-kira optical flow-nya kalau di ketinggian kayak gimana ya. Nah, kita naikin. Di atas tentunya lebih kenceng anginnya ya teman-teman. Nih,
Ini nggak saya apa-apain. Oh, terdorong dia, terdorong. Ya, walaupun dia berusaha untuk ngelok, tapi dia agak sedikit terdorong. Tuh. Tapi sebetulnya saya simpulkan drone ini optical flow-nya bagus ya. Dia tetap berusaha untuk kembali ke titiknya dan dia nahan ya supaya posisinya nggak bergerak. Ya, oke, teman bisa nyimpulin sendiri ya, optical flow-nya keren. Jadi untuk mengambil kamera juga lumayan lah, bisa diandelin ya. Saya turunin. Jadi kalau kestabilan, oke, saya speed 1 dulu ya. Sorry, saya salah melulu ya. Nah, speed 1 ya. Jadi untuk kestabilan drone ini bisa diandalin teman-teman, karena dia ada optical flow yang fiturnya betul-betul berfungsi dengan keren ya. Baik ya. Oke, kita coba langsung speednya ya. Speed 1. Nih speed 1 full gas. Oke, ya agak sedikit ngeden ya. Oke, kita coba speed 2. Speed 2 ya. Saya naikin dulu sedikit. Nah. Oke, speed 3. Speed 3 full gas. Oh, mantap. Untuk speednya di speed 3, nggak galeong gitu ya. Bisa kencang, tiba di rem langsung ngegaleong, tapi dia tetap stabil ya, tetap di kondisi stabilnya. Oke, kesimpulan untuk speednya di speed 3 bisa diandalkan ya teman-teman, tapi tetap drone ini bukan drone GPS, tetap untuk jarak tetap jangan terlalu ini ya teman-teman. Jadi karena bodinya besar, speednya sih lumayan, cuma kalau kedorong angin agak sedikit ke bawah juga ya teman-teman. Kemudian kita coba tes jarak ya. Nah, kita coba tes jarak. Saya matiin dulu, tambah speed 2. Saya matiin dulu, kira-kira nanti respon kayak gimana. Remote udah mati. Remote udah saya matiin nih teman-teman. Oh, dia turun. Oke, nah langsung saya hidupin lagi remote-nya, langsung terkoneksi lagi. Nah, kesimpulannya kalau dia kehilangan sinyal, dia akan turun otomatis ya. Nah, jadi ada kelebihan ada kekurangan sebetulnya. Kalau misalkan turunnya di tempat yang aman sih aman ya, tapi keuntungannya juga dia nggak terhindar dari flyway ya, jadi dia akan turun sendiri. Kita coba tes jarak ya, gunakan speednya speed 2 aja ya. Tes jarak saya naikin. Ini jaraknya 30 meteran lebih. Teman-teman bisa lihat. Ya, saya naikin. Wow. Masih respon 30 meter lebih ya. Saya majuin lagi. Saya coba flip ya, flip ini flip. Wih, keren. Nah, saya simpulkan kalau jaraknya ini bisa di atas 50 meter teman-teman, dan koneksinya keren. Untuk jarak ukuran drone mainan jaraknya keren ya. Ini bisa di atas 50 meter, cuma saya nggak terlalu jauh banget karena memang ini drone-nya ini bukan drone GPS ya. Tetap kita terbangnya safety ya. Tapi kalau jarak saya pastikan drone ini punya jarak yang keren ya, di atas 50 meter. Tapi untuk aman terbang tetap jangan terlalu jauh-jauh. Oke, itu kestabilan oke. Kemudian speednya masih oke lah ya di speed 3, dan jarak terbang juga ini termasuk jarak terbang yang jauh ya, yang lumayan ya. Kita coba hasil kameranya ya, auto landing. Nah, sekarang kita coba hasil kameranya ya teman-teman. Nih teman-teman wajib tahu juga, follow UFO nama wifi-nya, aplikasinya menggunakan kayak UFO ya. Ya, aplikasi menggunakan kayak UFO. Nah, kita coba hasil kameranya ya teman-teman. Saya coba langsung landingnya di sini. Oke. Auto take off. Nah, oke. Ini hasil kameranya teman-teman. Oke. Saya coba selfie dulu ya. Kameranya saya turunin. Nah, ini dia hasil kameranya seperti ini. Saya naikin.
Nah seperti ini. Kalau menurut saya sih cukup lumayan bagus sih untuk hasil kameranya. Ya, teman-teman bisa lihat. Saya bisa selfie, saya bisa nge-record. Kameranya saya naikin sedikit ya. Oh, udah mentok ternyata. Oke, seperti ini untuk hasil kameranya. Kalau menurut saya sih tadi udah saya sampaikan. Jadi lumayan dah untuk ukuran drone mainan. Ya bergelombang wajar, lumayan agak bening lah ya. Oke, kita coba jalan-jalan. Ada satu yang harus diperhatikan teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman. Penting banget, urgent banget ya. Drone ini M23 ini nggak ada indikator kalau misalkan baterainya mau habis. Jadi teman-teman harus hati-hati banget kalau misalkan teman-teman udah menerbangkan sekitar 5 menit ke atas atau 7 menit ke atas, ya nanti saya lihat durasi terbang berapa menit. Itu jangan jauh-jauh ya, karena dia tiba-tiba turun. Karena kalau baterainya habis ya udah nggak ada peringatan apa-apa. Jadi harus berhati-hati ya. Nah ini hasil kameranya. Oke, ya. Durasi terbangnya berapa menit nanti saya coba lampirin ya. Ini sampai betul-betul turun ya teman-teman. Kita coba belusukan. Oke. Ini sambil ini habis kan? Habis. Dia turun sendiri ya. Kemampuan terbang dari M23 ini yang pertama ya saya simpulkan. Yang pertama untuk durasi terbang nanti teman-teman bisa lihat, cek ya, saya lampirkan nanti untuk waktunya, timernya. Kemudian untuk jarak terbang, drone ini termasuk jarak terbangnya termasuk jauh ya, masih bisa di atas 50 masih bisa, cuma saran saya jangan terlalu jauh-jauh teman-teman ya. Oke, tapi lumayan jauh untuk jarak terbangnya. Untuk stabilan stabil banget, tapi dengan catatan kalau misalkan ada angin dia tetap akan ke bawah ya, karena bodinya yang cukup lumayan lebar dan itu akan sedikit menahan angin. Jadi walaupun ada optical flow tetap dia akan sedikit terbawa ya. Kemudian untuk apalagi ya, jarak terbang, speednya dia punya 3 kecepatan. Di speed 3 menurut saya sih masih punya power lah ya untuk diterbangkan di luar dengan angin yang gak terlalu kencang, masih oke lah ya. Untuk kamera lumayan untuk ukuran drone mainan. Cuma satu catatan lagi saya ingatkan teman-teman, hati-hati nerbangin drone ini karena nggak ada peringatan dari remote atau apa indikator kalau baterainya mau habis, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan dia terbang baterai mau habis ya udah turun, kita nggak tahu turunnya di mana ya. Jadi jangan terlalu jauh-jauh. Kalau misalkan durasi terbangnya udah teman-teman udah nerbangin agak lama ya, coba deketin drone dengan kita ya. Itu aja saya kira cukup recommended sih kalau menurut saya untuk drone dengan mainan dengan harga segitu ya, untuk belajar ya. Oke, M23 ya solusinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya berikan komentar, like, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan komen YouTube Heri Lolono. Mantap.